Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para pemirsa dan juga pendengar radio kita FM yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua, ya, memberikan kesehatan dan juga tentunya waktu luang, ya, agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menimba ilmu kepada Allah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan baik, ya, dan tentunya sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita, ya, segala nikmat dan karunia-Nya. Dan tentunya kita patut bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu, ya, dengan memaksimalkan, ya, keseharian kita, ya, kesempatan kita, kesehatan kita untuk, ya, senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti langkah beliau, ya, hingga yaumil qiyamah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang senantiasa mengikuti, ya, jejaknya Rasulullah, para sahabat dan juga tabi'in, orang-orang soleh, ya, orang-orang yang telah direkomendasikan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa dan juga pendengar sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah kali ini datang dari seorang sahabiyah, yang mana, ya, sahabiyah ini juga tentunya berkaitan, ya, dengan keluarga, ya, berkaitan dengan tugas utamanya, ya, bagaimana membangun sebuah keluarga, ya, dan menghasilkan, ya, keluarga yang baik, keluarga yang saleh, yang diakui oleh para tabi'in yang lainnya, oleh orang-orang pada zamannya, entah itu dari kalangan tabi'in ataupun tabi'u at-tabi'in, ya, sebagai keluarga yang berhasil, yang benar-benar keluarga yang bersatu atas hidayah, atas cahaya, ya, yang tentunya datang dari Allah Subhanahu wa taala, ya, keluarga yang sukses menjadi keluarga yang benar-benar tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Beliau ini bernama Mu'adzah binti Abdullah, ya. Mu'adzah binti Abdullah al-Adawiyah al-Basriyah, yang dikenal dengan Ummu as-Sahba, ya. Termasuk seorang wanita tabi'in yang tumbuh di dekat, ya, sumber ilmu dari para sahabat, yang mana beliau ini menimba ilmu langsung, ya, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, menimba ilmu juga dari, ya, keluarga dekat Nabi SAW, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan beberapa sahabat yang lainnya, ya, yang sempat bertemu dengan mereka, kemudian juga meriwayatkan, ya, hadis dari mereka. Pemirsa dan juga pendengar sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita mendengar, ya, seorang tabi'in yang meriwayatkan dari sahabat, maka, ya, bisa kita lihat, ya, bahwa seorang tabi'in tersebut, entah itu dari kalangan laki-laki atau wanita, ya, adalah seorang yang giat, ya, seorang yang benar-benar memperhatikan ilmu mereka, sehingga mereka belajar langsung dari para sahabatnya, ya. Dan beliau juga dikenal sebagai seorang wanita dari kalangan tabi'in yang dianggap thiqah, ya, terpercaya dalam periwayatan hadisnya. Jadi oleh para ahli hadis di masa tersebut
Seperti itu, contohnya Yahya bin Ma'in, ya, Mu'adah ini telah dinyatakan sebagai salah satu dari thiqat, ya, orang-orang terpercaya dalam meriwayatkan hadis, ya, dari sahabat kemudian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga Mu'adah ini terkenal dengan ibadahnya, dan disinilah nanti ya garis besar kisah beliau, ya, dalam ibadahnya, entah itu dalam kesendiriannya maupun bersama suaminya, ya, yang tadi kita katakan ya beliau berhasil membangun keluarga di rumahnya, ya, ini bersama suaminya, ya, menjadi orang yang taat beribadah, menjadi keluarga yang benar-benar taat beribadah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan menjadi keluarga yang sukses, ya, dalam hal akhiratnya. Ia juga sangat gemar membaca Al-Qur'an di pagi hari atau di subuh, ya. Kemudian juga senantiasa membaca Al-Qur'an di sore harinya. Jadi jadwal aktivitasnya, ya, ini seorang wanita. Kita juga bisa mengambil tentunya pelajaran yang sangat banyak, ya, terutama bagi wanita di luar sana, akhwat sekalian, ya, bahwa ya, seorang Mu'adzah ini membiasakan dalam rutinitas hariannya adalah memulai hari, ya, dengan membaca Al-Qur'an, dan memulai malamnya, ya, artinya di sore harinya tersebut juga dengan membaca Al-Qur'an. Ia selalu membaca Al-Quran di pagi dan sore harinya, dan hatinya selalu melantunkan dalam hatinya zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak menyibukkan dirinya dengan rutinitas yang lain, ya, artinya rutinitas yang kurang bermanfaat, ya, hingga kemudian, ya, ia menikah, yang artinya bukan berarti kemudian setelah menikah jadi tidak ada, tidak. Maksudnya adalah sebelum menikah, ia sendiri, ya, dan menyibukkan dirinya dengan membaca Al-Quran, ya, berzikir kepada Allah dan hal-hal yang bermanfaat. Namun ketika sudah menikah, tentu ada, ya, aktivitas baru, yaitu tentunya melayani suaminya, taat kepada suaminya. Jadi sampai pada beliau menikah, ya, kegiatan atau rutinitas, ya, kesehariannya tidak lepas dari zikrullah Azza wa Jalla. Suaminya, ya, adalah Silah bin Syam, ya, Abu Sahba Al-Adawi Al-Basri, ya, masih satu nasab, ya, satu keturunan di Al-Adawi Al-Basrinya. Ya, seorang yang juga dikenal dengan seorang yang zuhud, rajin beribadah, ya, pemimpin teladan, seorang tabi'in yang terhormat dan memiliki kemuliaan di kalangan kaumnya. Nah, kedua suami istri ini adalah lautan ilmu fikih, ya. Sikap zuhudnya, sikap tunduknya, waraknya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah definisi at-tayyibuna lit-tayyibat, ya. Orang yang baik, maka Allah akan pasangkan dia dengan wanita yang baik juga. Begitu juga sebaliknya, wanita yang baik Allah akan pasangkan dengan lelaki yang baik. Dan pernikahannya ini memberikan kisah, ya, atau cerita yang menyentuh hati, ya, karena di dalamnya ada kebaikan yang bisa kita teladani, kisah yang bisa kita ambil hikmahnya, yang bisa kita tirukan, ya, untuk yang sudah menikah, ya, ataupun tentunya pelajaran bagi yang ingin dan, ya, belum menikah. Dari mereka, ya, kita akan belajar, ya, diantaranya adalah ketika atau di hari di mana Mu'adzah menikah dengan suaminya yang bernama, ya, Silah bin Syam. Bahkan dari hari pertamanya ini sudah menjadi sebuah kisah yang saat itu bisa kita katakan dikenal, ya, dengan kebaikannya, ya, bahkan di hari pertama mereka menikah. Saat hari pernikahan, ya, Mu'adzah Al-Adawiyah, ia diserahkan kepada suaminya, ya, kemudian keponakan dari suaminya tersebut datang dan mengajaknya masuk ke kamar, ya, kemudian
mendandaninya dengan pakaian terbaik ya sebagaimana orang yang menikah, kemudian mengantarkannya di rumah yang apa namanya, yang ditempatinya, yang ditinggalinya. Dan setelah mereka berdua bersama ya, di malam tersebut, setelah mengucapkan salam kepada Mu'adzah, kemudian berdiri salat. Ya. Jadi suaminya itu setelah mengucapkan salam ya sedikit menyapa, kemudian salat dulu, salat sunnah. Dan diikuti kemudian oleh Mu'adzah. Mu'adzah pun ya lalu berdiri mengikuti salat. Dan yang menjadi kisah yang bisa kita katakan sebuah kisah yang menakjubkannya adalah mereka berdua di malam pertamanya larut dengan sholatnya hingga menjelang subuh, hingga menjelang fajar. Jadi bukan larut dalam dunia pernikahannya, bahkan di malam pertamanya mereka menikah, larut dalam sholatnya berdua berjamaah ya, hingga mendekati subuh. Dan keduanya masih sholat hingga tiang-tiang fajar menyongsong keduanya. Subuh datang, ya keduanya pun lupa bahwa mereka berada dalam malam pengantin. Masya Allah, pemirsa dan juga pendengar sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali ya ini adalah salah satu ya dari kisah pengantin yang sangat jarang sekali. Ya, mereka tidak larut dengan suasana pernikahannya, akan tetapi larut ya dengan ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ya ini tidak lain dan tidak bukan karena kedua-duanya. Jadi bukan hanya salah satunya saja. Kedua-duanya adalah orang yang sangat rajin beribadah, yang begitu larut dengan lezatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan keponakannya kemudian keesokan harinya keponakannya tersebut ya ngobrol ya, berbicara dengan suaminya Mu'adzah ini, kemudian bertanya apa yang dilakukan, dan ketika dikisahkan kata keponakannya, wahai ya pamanku, putri pamanmu telah diserahkan kepadamu tadi malam, lalu engkau melaksanakan sholat dan membiarkannya, bagaimana ini ya? Maksudnya adalah kalau bahasa kitanya sekarang, di malam itu malamnya pengantin ya, tapi malah dibiarkan saja, artinya justru larut dengan sholatnya. Bagaimana? Memang bukan suatu keharusan, tapi ini menunjukkan ya, atau bukan suatu kewajiban, bahkan ya tentunya di malam itu ya karena sudah menjadi seorang pengantin, maka sudah menjadi ya haknya mereka berdua untuk melakukan ya apa namanya, aktivitas sebagai seorang pasangan gitu. Akan tetapi mereka lebih memilih dan larut ya dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijawab oleh suaminya tersebut ya, Silah menjawab, engkau memasukkan aku ke sebuah rumah yang rumah tersebut mengingatkanku kepada surga, katanya. Allahu Akbar ya, dan pikiranku terus menerus ya pada hal tersebut hingga keesokan harinya. Jadi tidak ada apa namanya pikiran-pikiran yang mengganggu beliau, kecuali hanya ketundukan, kekhusyuan, dan apa namanya hatinya yang terpaut dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan terus seperti itu dilakukan, artinya ya benar-benar mereka berdua ini menjadi pengantin yang taat ya di jalan Allah Subhanahu wa taala, terus melakukan saling mensupport ya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala satu dengan yang lainnya. Tidak terlena dengan keindahan dunia ya, tidak terlena dengan apa namanya nikmatnya harta dunia. Bahkan dikatakan bahwa Mu'adzah ya mengambil teladan dari suaminya dalam hal ibadah hingga ia menjadi salah satu dari wanita yang dijadikan simbol ibadah ya di masa tersebut ya, atau bahkan ya, sampai sekarang juga tentunya karena kisah emasnya tersebut dijadikan simbol wanita ahli ibadah ya. Dan lihatlah bagaimana begitu berpengaruhnya seorang pasangan ya, entah itu suami kepada istrinya ataupun istri kepada suaminya, dan terutama tentunya suami ya untuk istrinya atau kepada istrinya, sangat berpengaruh sekali.
dan ia menjadi seorang mukmin yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara perkataan ya yang pernah disampaikan oleh Mu'adzah, beliau mengatakan, saya heran kepada mata yang tertidur, katanya. Padahal ia tahu berapa lamanya terpuruk dalam kegelapan kubur. Ya, artinya menyadarkan kepada manusia, menyadarkan kepada kita semua bahwa nanti kita itu akan ya di alam barzakh nanti, di kuburan nanti, itu adalah ya, kita akan melewati waktu yang begitu panjang, yang begitu lama, dan yang menentukan bahagianya kita atau sengsaranya kita di alam tersebut adalah ibadah kita, ya, amalan-amalan kita. Yang salah satunya ya dikatakan tentunya dengan salat ya, atau dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkataannya pun tidak pernah lepas dari nasihat dan ya peringatan tentang dunia, ya, artinya memberikan peringatan-peringatan bagaimana seharusnya seorang muslim ya menanggapi atau berjalan di atas dunia ini. Ia pernah berkata kepada ya, seorang anak ya yang disusuinya, wahai anakku, jadikanlah pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan diiringi sikap waspada dan pengharapan. Artinya waspada, jangan sampai terjerumus kepada fitnah dunia. Ya, dan pengharapan yaitu berharap, senantiasa berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kata beliau, saya melihat orang yang berharap mendapatkan hak dengan kebaikan tempat kembali di hari ia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena harapannya adalah Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikan-kebaikan ya yang ia dapatkan ya di dunia ini semuanya adalah tujuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga pernah memperingatkan untuk tidak tertipu, tidak fokus kepada dunia. Ya. Beliau mengatakan, saya temani dunia selama 70 tahun. Ya. Dan saat itu masih hidup ya beliau. Saya tidak melihat ketenangan mata sama sekali di dalamnya. Ya, menunjukkan bahwa ya, fokusnya bukanlah dunia, tapi fokusnya adalah akhiratnya. Ya, sehingga senada dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa dunia ini tidaklah lebih baik dari seekor bangkai kambing ya yang dikisahkan ya, dan ini kisah yang sangat terkenal sekali ya. Tentunya ya, ketika para sahabat ditawarkan ya, seekor kambing yang sudah mati ya, bangkai kambing. Bahkan kata para sahabat, meskipun aku harus meskipun dikasih gratis lah ya, ini sudah menjadi bangkai, untuk apa kita ambil? Nah, seperti inilah gambaran dunia, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu juga, ya, Mu'adzah dikenal sebagai wanita yang memelihara diri dan harta ya saat suaminya tidak ada, dan ini adalah nilai terbesar tentunya yang harus dimiliki, yang diidamkan oleh para wanita ya. Ketika suaminya tidak ada, maka dia harus menjaga dirinya dan harta ya keluarganya, artinya ya suaminya, dan itu adalah tugas utama dari seorang wanita. Pemirsa dan juga mendengar sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu As-Siwar Al-Adawi telah pernah berkata, ya, Bani Adi adalah komunitas masyarakat yang paling keras berusaha. Inilah Abu Sahba yang tidak tidur pada malam hari dan tidak berbuka di siang harinya. Inilah istrinya, Mu'adzah binti Abdullah, yang tidak pernah mengangkat kepalanya ke langit selama 40 tahun. Ya, artinya beliau ini ingin menggambarkan betapa suami dan istrinya ini, ya, atau suami dan istri ini, ya, maksudnya adalah Mu'adzah dengan suaminya, adalah gambaran sosok pasangan yang begitu fokusnya ya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai dikatakan ya tidak
tidak tidur di malam harinya dan tidak berbuka di siang harinya. Artinya senantiasa malamnya dihidupkan untuk sholat, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan siangnya terus dimanfaatkan untuk saumnya, untuk puasanya. Begitu juga istrinya yang senantiasa terus ya beribadah di malam harinya selama 40 tahunnya, ya bahkan bukan hanya di malam harinya, di sepanjang hari-harinya ya. Dan pada tahun ke-62 Hijriah, suami dan anaknya syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala di Sajistan ya, ketika pembukaan sebuah daerah di mana ya mereka tentunya diutus ya oleh penguasa di zaman tersebut, khalifah di zaman tersebut ya, untuk memperlebar ya dakwah Islam, dan kemudian meninggal dunia syahid di sana. Dan saat beritanya sampai kepada Mu'adzah, ia tidak seperti wanita yang lainnya yang menjadi penyebab di mana Allah dan Rasulnya ya melarang seorang wanita untuk berziarah kubur, yang ya, mereka sampai menampar pipinya, merobek bajunya, ya berniahah ya larut dalam kesedihan ya. Beliau tidak seperti itu ya, bahkan beliau begitu sabarnya sampai orang yang datang bertakziah kepadanya ya, itu mengatakan ketika keluar begitu atau betapa sabarnya Mu'adzah, padahal dia baru saja ditinggal oleh suami dan anaknya gitu. Dan beliau juga mengatakan kepada orang-orang yang bertakziah, selamat datang kepada kalian jika kalian untuk menyampaikan selamat ya. Namun jika kalian datang bukan untuk tujuan tersebut, maka pulanglah. Artinya kalau datang hanya untuk memberikan kesedihan saja, maka nggak usah datang. Ya, artinya datang itu untuk menghibur ya, memberikan selamat karena ya suami dan juga anaknya telah syahid di jalan Allah. Ya, artinya menghibur ya, dengan kata-katanya ya, dengan mengatakan bahwa suaminya dan anaknya tersebut telah syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau untuk mengingatkan kesedihan-kesedihan ya, sebagaimana barangkali bisa dibilang fitrahnya wanita ya, maka pulanglah katanya ya. Dia tidak mau menerima ya tamu yang bertakziah dengan tujuan seperti itu. Kemudian pemirsa dan juga pendengar sekalian yang sungguh dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Mu'adzah senantiasa ya terus ya, konsisten, istiqomah ya, meskipun suaminya sudah tidak ada, anaknya sudah tidak ada ya, dan terus sejak suaminya syahid, ia bahkan dikatakan tidak lagi pernah bersandar di kasurnya ya untuk tidur ya, artinya benar-benar menghidupkan malamnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa berdoa untuk dirinya, untuk keluarganya ya, untuk suami dan anaknya. Dan yang terakhir ya, ketika beliau menjelang ajalnya, ini juga salah satu tentunya faidah ya, dan juga ada pesan ya di dalam kisah ini, yaitu dikisahkan saat menjelang ajalnya Mu'adzah menangis namun kemudian tertawa ya. Lalu ia ditanya, apa alasan kamu menangis ya, dan apa alasan kenapa setelah itu tertawa? Katanya, ia menjawab, adapun tangisan yang kalian lihat karena saya mengingat perpisahan dengan aktivitas harianku, puasa, sholat, ya, sedekah, zikir kepada Allah. Ya, artinya setelah ini dia tidak bisa lagi melakukan itu. Itulah yang membuat dirinya menangis. Namun senyuman dan tawa tersebut berasal dari karena saya melihat Abu Sahba telah menyambutku di beranda rumah dengan 2 kalung berwarna hijau. Dan ia bersama dalam rombongan. Sungguh saya tidak melihat mereka mempunyai kalung yang menyamainya, maka aku tertawa. Artinya ia melihat sebuah bayangan yang wallahu a'lam bishawab, apakah Allah perlihatkan kepadanya ya, ataukah mungkin bayangannya saja. Namun di sana ya beliau melihat betapa rindunya ia dengan suaminya, dan suaminya sudah yang lebih dahulu syahid di jalan Allah, yang menyambutnya dengan gembira, yang menunjukkan ya insyaallah taala Allah jadikan beliau juga menjadi ya salah satu dari syahidah ya,
salah satu dari penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dan juga pendengar sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian kisah dari tabi'in, ya, seorang wanita yang begitu indahnya dalam mengarungi kehidupan dunia ini dengan mengisi aktivitas hariannya tidak lepas dari zikrullah, ibadah kepada Allah, dan juga begitu hebatnya ia benar-benar menghidupkan keluarganya di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua dan keluarga kita orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan mengikhlaskan diri, ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian kita dijadikan oleh Allah, ya, orang-orang yang tempat kembalinya adalah surga. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa'afu minkum jami'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.